البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babu as-sani wal ishrun. Bab yang ke-22. Fadlul ilm. Baik. Pernah tak kita melewati itu? Masalah fadlul ilm ada enggak? Coba kita tengok. Iya, bab pertama dari kitabul ilm, fadlul ilm. Ini terulang enggak? Tak, ini bukan pengulangan. Ini Imam Bukhari memang terkadang membuat teka-teki, bukan terkadang sering. Untuk apa? Mencabar pemikiran orang yang membaca dan para pensyarah. Untuk bab pertama dalam kitabul ilm, fadlul ilm, fadl artinya keutamaan. Yaitu ilmu itu keutamaannya tinggi begini. Adapun yang sekarang bab ke-22 fadlul ilm jangan diartikan keutamaan ilmu, tapi kelebihan ilmu. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang ilmunya lebih daripada orang lain. Jadi bab pertama membahas masalah ilmu, yaitu ilmu itu memang keutamaannya tinggi. Adapun bab ke-22 ini membahas orang. Ada orang yang ilmunya sedikit, ada orang yang ilmunya lebih banyak. Jadi terjemahannya boleh lain. Karena apa? Memang makna yang diinginkan lain, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Orang yang tak paham atau sekedar menerjemahkan, mungkin dia akan menyangka ini terulang. Bab 1 dan bab 22 sama tajuknya, fadlul ilm. Tapi fadl lain maknanya. Kalau fadl yang pertama itu masalah syaraf, kemuliaan ilmu. Adapun bab ke-22 fadl di sini ziyadah, tambahan ilmu. Ada orang yang ilmunya lebih dari orang lain. Inilah yang dibahas sekarang. Baik, kita masuk hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus tsani wa tsamanun haddatsana Sa'id bin Ufair. Qala haddatsani al-Laits, qala haddatsani Uqail an Ibnu Syihab an Hamzah ibni Abdullah ibni Umar anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Baik. Dulu anak mulai apa? Baca semua baru membahas sanadnya, tapi ya apa ini sekali-sekala. Kita jadikan sekarang bahas sekarang dulu, baru nanti membahas matanya. Sa'id bin Ufair, beliau Abu Utsman. Sa'id bin Katsir bin Ufair. Jadi Ufair ini datuknya, bukan ayahnya. Sa'id bin Katsir bin Ufair Abu Utsman al-Misri, siqah, fasih. Betul-betul lidahnya fasih sekali beliau ini. Alim tingkat tinggi. Ulama Mesir. Kenapa? Terkadang gitu kan, seperti Ibnu Taimiyah. Padahal Taimiyah ini datuk level ke-7 kalau tak salah. Jelas ayahnya adalah apa? Abdul Halim, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam itu ya. Baik. Nah terkadang seperti itu, seperti Nabi Muhammad mengatakan ana bin Abdul Muttalib, padahal jelas bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Nah, terkadang memang disingkat macam itu. Baik. Qal haddatsani Laits ibnu Sa'ad al-Fihri al-Misri. Baik. Dan beliau adalah asbatul Misriyin, orang Misr yang terkuat. Dan beliau adalah Abdul Harith, faqih. Baik. Siqah, kasirul hadis. Bahkan fikihnya lebih kuat daripada teman beliau yaitu Imam Malik. Baik. Qal haddatsani Uqail. Uqail beliau Abu Khalid, Uqail bin Khalid. Dan beliau ini Al-Umawi, yaitu apa? Dari keturunan Bani Umayyah. Dan beliau min asbatin nasfi Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah sekarang Ani Ibnu Syihab, ini sama ya. Ibnu Syihab pun nama ayahnya bukan Syihab kan? Siapa nama ayahnya itu ya? Siapa itu? Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Syihab datuk level berapa itu? 4 kok kurang lebihnya. Baik. Oh, Muhammad bin Muslim. Ya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Syihab level tinggi sekali. Nah, datuknya. Nah, beliau Abu Bakar ma'ruf, imam bila mudafa'ah.
tanpa ada penolakan. Beliau imam. An Hamzah bin Abdullah bin Umar. Nah, ini adalah salah satu anak dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dan beliau ini siqatun faqih qalilul hadis. Hadisnya sedikit, tapi kalau dijaga baik-baik maka dia dihukumi siqah. Daripada banyak tapi salah-salah, justru malah apa? Jadi dihukumi lemah. Yang penting apa? Sedikit dijaga baik-baik. Nah, jadi orang faqih juga. Tuh, ya. Cuma kunyahnya wallahu alam, ana tak ingat beliau ini Hamzah. Anna bin Umar, Ibnu Umar ma'ruf Abu Abdurrahman, Ibnu Umar ibn Al-Khattab Al-Madani, termasuk 6 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naim, tatkala saya sedang tidur. Baina ini dzaraf mabni ala sukun fi mahalli nasab, dzaraf yang setelahnya jumlahnya adalah fi mahalli jar dan mudhafun ilaih. Tatkala saya sedang tidur, ini menunjukkan apa? Nabi manusia biasa, perlu rehat juga, bukan malaikat. Utitu biqadahi laban, saya didatangi dengan satu cawan, qadah tapi cawan yang besar, mungkin semacam apa itu, bejana, mangkuk atau apa, yang berisi susu. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Ini bagian dari wahyu, ada pelajaran penting di dalamnya. Fasyaribtu hatta inni la'arar riya yakhruju fi azfari. Lalu saya meminum sehingga saya benar-benar melihat kekenyangan, ri yaitu apa? Kesegaran setelah haus, minum kenyang-kenyangnya istilahnya, keluar dari kuku-kuku saya. Betul-betul apa? Nampak dari balik kuku itu susunya sampai ke situ, betul-betul kenyang, minum sebanyak-banyaknya. Summa a'taitu fadli Umar bin Al-Khattab. Lalu saya berikan sisa dari minuman saya tadi kepada Umar bin Al-Khattab. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya, apa yang Anda takwilkan dari penglihatan tadi wahai Rasulullah? Qal al-ilm, Rasulullah mengatakan ilmu. Hadis muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, memang kalau kita mimpi melihat susu atau minum susu berarti apa? Kita melihat ilmu atau diberi ilmu. Dan ini banyak orang yang mimpi seperti itu. Demikian pula kalau diberi apa? Atau makan buah anggur, itu menunjukkan diberi ilmu. Kalau anggur putih itu artinya adalah ilmu faraid. Seringkali demikian. Nah, ini diantara takwil yang dilihat di situ yaitu apa? Susu, dan dia adalah ilmu. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad, susu ini termasuk bahan makanan sekaligus minuman yang gizinya itu lengkap. Demikian pula ilmu, dia mendatangkan berbagai kelengkapan manfaat dan faedah. Itulah karakter ilmu. Dan ini menunjukkan ilmu itu adalah datangnya dari Allah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarkan kepadamu apa yang dulu engkau tidak tahu, dan kurnia Allah kepadamu sangatlah agung. Dan ayat-ayat banyak membicarakan masalah Allah lah yang mengajarkan ilmu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu memang datang dari Allah taala, bukan karena kehebatan kita sendiri. Maka di sini Nabi bermimpi beliau diberi susu. Yaitu apa? Ilmu, bukan kehebatan beliau, tapi Allah lah yang memberikan ilmu itu kepada beliau. Lalu beliau meminumnya, meminum sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan memang Nabi itu sangat haus akan ilmu. Beliau rajin belajar, rajin untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih di dalam Sahihul Musnad, Rasulullah mengatakan, terlupakan hadis Anas kalau tak salah, manhumani la yashba'an. Ada dua minat yang tidak akan kenyang. Manhumun fil ilm la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'.
minat kepada ilmu tidak akan kenyang, minat pada dunia tidak akan kenyang. Yang pertama terpuji, yang kedua tercela. Nah, di sini Rasulullah minatnya besar sekali untuk selalu mencari ilmu. Makanya begitu diberi ilmu, beliau mengambil sebanyak-banyaknya. Diberi susu, beliau minum sebanyak-banyaknya. Kata beliau, sehingga saya melihat kesegaran itu keluar dari kuku-kuku saya, berarti penuh. Bukan sekedar memenuhi perut, bahkan sampai ke tangan, bahkan sampai ke ujung-ujung tangan. Betul-betul ilmu Nabi Muhammad SAW adalah penuh. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain itu, ana a'lamukum billah, saya orang yang paling tahu tentang Allah daripada kalian. Maka berita dari Nabi pasti benar. Kalau Nabi mengatakan Allah tinggi di atas langit, pasti benar. Nabi yang tahu, kita tak tahu. Jangan menghakimi Nabi. Nabi yang tahu, bahkan beliau yang sudah naik ke langit dan seterusnya. Demikian pula masalah syariat, Nabi lebih tahu apa yang bermaslahat untuk umat manusia. Kita tak tahu, kita ikut Nabi saja. Dan seterusnya. Betul-betul Nabi itu ilmunya lengkap. Kemudian summa a'taitu fadli. Nah, dari hadis tadi kita mendapatkan faedah Nabi memang memiliki kelebihan ilmu, dan inilah yang diinginkan di dalam pembahasan bab ini, kelebihan ilmu. Bukan membahas masalah keutamaan ilmu, tapi Nabi itu ilmunya memang sangat banyak, lebih dari orang lain. Ternyata sisa ilmu tadi diberikan pada siapa? Kepada Umar ibnul Khattab. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan keutamaan Umar. Bahkan nanti Imam Bukhari di dalam Kitabul Manaqib akan mengulang hadis ini dari sanad yang lain, menyebutkan tentang manaqib Umar, keutamaan Umar. Di antaranya adalah ini, diberi ilmu banyak oleh Nabi. Tentunya yang memberi Allah, Nabi yang menjadi perantaranya, mengajarkan ilmu banyak sekali. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah. Ini menunjukkan boleh kita bertanya tentang takwil mimpi. Tentunya yang ditanya orang yang tahu, yang tidak tahu ya jangan ditanya. Atau kalau ditanya dia tak tahu, bilang saya tak tahu, coba nanti saya tanyakan ke para ulama dan sebagainya. Baik, dan jelas mimpi para nabi adalah wahyu, pasti ada maknanya dan pasti ada pelajaran di balik itu. Tatkala beliau ditanya, apa yang Anda takwilkan? Takwil, awwala yu'awwilu ta'wilan. Takwil di sini artinya adalah tafsir, yaitu penjelasan. Dan boleh jadi takwil di sini maknanya adalah al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal amr, yaitu hakikat yang mana urusannya kembali ke situ. Apa makna susu ini? Nanti hakikatnya apa? Hakikatnya adalah ilmu. Umar diberi ilmu yang banyak. Dan nanti di dalam manaqib Umar akan disebutkan dalil banyak sekali tentang betapa luasnya ilmu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Sampai-sampai tatkala beliau wafat, Ibnu Mas'ud mengatakan hari ini hilang 9/10 dari ilmu, dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.